Nah, kayak gini. Halo, Wijaya di sini. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang e-pasien. Kalau teman-teman kemarin yang sudah mengikuti pelatihan pasti sudah punya ya checklistnya e-pasien yang dikembangkan oleh RSUD Bayangkara Nganjuk. Sekarang saya akan membuat tutorial cara mendebuggingnya ya, atau membuat APK-nya atau cara menjalankannya. Karena saya sudah mengikuti juknis ini, ada beberapa kendala yang sama atau kesulitan yang dirasakan teman-teman untuk melakukan build. Langsung saja kita ke e-pasiennya. Persiapan yang harus kita gunakan adalah Flutter. Ini wajib ya, framework yang kita gunakan untuk e-pasien yang dikembangkan RSUD Bayangkara Nganjuk itu kita menggunakan Flutter. Kemudian Visual Studio Code, dan yang paling penting untuk menjalankan emulatornya di Android Studio kayak gini. Teman-teman download terlebih dahulu. Kalau belum punya, saya sarankan download dulu di Chrome ya. Di sini. Kemudian kita cari aja pertama Flutter. Nah, ini tinggal di-download saja sesuai operating sistemnya. Oke, Windows, Mac, Linux atau Chrome. Kemudian Android Studio. Android Studio juga di sini disesuaikan ya. Downloadnya. Android Studio. Nah, ini. Nah, jadi download terlebih dahulu. Ini patch-nya banyak ya. Ada Mac, Linux, Chrome OS sama Windows juga di sini. Kemudian Visual Studio Code. Visual Studio Code di download terlebih dahulu. Kalau sudah punya, skip aja ini video. Bisa untuk Windows, Debian, atau yang ARM ya. Ini untuk Mac juga. Kalau sudah punya, abaikan saja, di skip aja ya tutorialnya ini. Kemudian yang pertama kita ekstrak Flutternya terlebih dahulu. Ini kita ekstrak terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah ekstrak nih, ada di bagian CMRS Flutter. Kalau sudah diekstrak, kita sudah ada nih Flutternya. Kemudian kita setup environmentnya dengan cara di bagian Windows kita ketikkan environment. Nah, kayak gini. Kemudian di bagian environment variable kita klik, kemudian pilih patch edit. Nah, di sini saya sudah setting nih. Kalau saya punya Flutter itu ada di D CMRS Flutter bin. Anggap aja kita hapus terlebih dahulu ya. Kalau kayak gini, persis kayak gini, new aja, kemudian di kita browse. Nah, di sini kita arahkan ke tadi. Kita taruh di D ekstrakannya, kemudian di CMRS Flutter bin. Oke, kalau sudah seperti ini kita oke aja. Selanjutnya kita memastikan kalau si Flutter sudah jalan nih di Windows. Caranya bagaimana? Buka terminalnya, CMD ya. Kemudian ketikkan Flutter Doktor kayak gini. Nah, pastikan Flutternya jalan seperti ini. Kalau dia muncul seperti ini, otomatis dia sudah jalan di Windows-nya ya. Oke, teman-teman, saya rasa teman-teman sampai sini bisa diikuti ya. Selanjutnya kita install Android Studio-nya. Config yang ada di Android Studio. Kita buka dulu Android Studio-nya. Nah, kalau sudah kebuka seperti ini, install dulu ya kalau belum punya. Kemudian ke More Action, Virtual Device Manager. Nah, kebetulan saya sudah buat di sini nih. Tapi kita buat lagi aja. Oke, create device, kemudian pilih phone, kita pilih Pixel XL ya. 5,5 inci, kita next. Kemudian di sini download terlebih dahulu ya untuk versi Android-nya. Kalau di tutorial itu pakai Android 11, kita klik aja yang Android 11. Gak usah semuanya ya, berat karena ini besar banget juga ininya. Si emulatornya besar banget sih Android-nya itu. Kita next. Nah, di bagian advanced name ini kita bebas. Kasih aja Pixel RSUD Haryoto atau nama rumah sakit kalian ya. Ataupun nggak diganti nggak masalah juga sih, kita finish. Nah, setelah itu agar gak berat ya, device-nya jangan dijalankan terlebih dahulu.
Saran saya seperti itu, biar nggak nge-lag kayak gitu. Biarkan aja sampai sini, jangan ditutup. Kemudian kita ke bagian Visual Studio Code, install aja dulu. Kemudian kalau sudah install, nah, ini langsung ke bagian REST API ya. Kita new window aja dulu. Begini. Setelah install Android Studio, kita ke bagian extensor atau Control Shift X ya. Kayak gini. Kemudian di bagian search itu cari aja Flutter. Nah, kayak gini. Pastikan teman-teman menginstal ini agar source code yang ntar kita masukkan bisa dikenali nih sama Visual Studio Code kalau itu adalah source-nya si Flutter kayak gitu. Oke, kalau sudah sampai sini, kita hidupkan web servernya ataupun SIG lokalnya. Kita menggunakan sampai P ya. Kalau teman-teman yang di hosting pasti ya udah ada kan. Kita jalani Apache sama MySQL-nya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke bagian folder ePassion. Ada 3 ya di sini. Untuk menjalankan ePassion Flutter ini, kita harus nambah database ada penambahan tabel di database yaitu ePassion.sql, kemudian REST API yang ada di backend-nya atau ePassion itu yang ada di front-end-nya, ntar yang kita jalankan untuk build di sini. Oke. Pertama kita coba dari REST API-nya. Kita kopikan aja REST API-nya ini ke web server kita. Kalau SAM itu ke bagian SAM htdoc, kalau yang di hosting public HTML ataupun di www kayak gitu ya. Kemudian kita pastekan aja di sini. Kebetulan saya sudah ada di sini nih. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke ePassion-nya. Kita import ePassion-nya. Tambahan tabel yang ada di database. Teman-teman kalau yang menggunakan PHP-MyAdmin silakan menggunakan PHP-MyAdmin atau Navigate atau SQL Yoke apapun itu. Nah, kayak gini. Kemudian di bagian database klik kanan, import, execute, cari aja ePassion.sql kayak gini, silakan di execute aja. Ini kebetulan saya sudah ada ya tabelnya ePassion. Kita hapus saja terlebih dahulu, drop database. Kalau teman-teman kalau yang belum ada nggak usah ya, ini supaya seolah-olah saya baru install aja. Oke, setelah itu ke bagian si database-nya, klik kanan, import, execute, kemudian cari ePassion.sql, execute aja. Oke, sudah berhasil. Kalau kita refresh, nah ini nambah ePassion apps, ada yang flag ini, terus ada yang ePassion setting. Kalau sudah selesai, coba kita setting di bagian sisi backend-nya terlebih dahulu. Kita sudah kopikan kan tadi di sampai P htdoc REST API. Nah, di sini itu kita masuk ke menu SRC ya, kemudian di setting. Nah, ini disesuaikan aja dengan yang ada di web apps lah kayak gitu. Hostnya kemana, root, kemudian passwordnya, terus database-nya apa namanya. Sesuaikan, kebetulan saya pakai SIG defaultnya ya. Seperti ini, nggak usah dirubah-rubah. Kalau sudah seperti ini, kita harus pastikan nih kalau si API ini berfungsi kayak gitu. Gimana caranya? Kita buka Postman terlebih dahulu. Untuk teman-teman Simeres Kansa pasti udah nggak asing lagi ya untuk menggunakan Postman. Kalau kita mau bridging model CKN otomatis kan menggunakan Postman juga gitu. Nah, ini di bagian HTTP request-nya, ini metodenya kita menggunakan get aja. Kemudian di URL-nya kita kasihkan http://localhost /REST API setting ePassion. Harusnya kalau saya ini jalankan, berarti dia akan memunculkan ePassion setting ada di dalam database kayak gitu. Untuk memastikan aja ya ini kalau si API-nya berjalan dengan lancar. Oke, kita send aja coba. Oke.
Di sini muncul meta ya, responnya itu 200, message-nya oke. Terus dia ngeluarin data pasien baru sama dengan true, no visit, foto dokter, telepon dan lain-lainnya. Nah, ini menandakan kalau si API-nya itu sudah jalan. Selanjutnya kita ke bagian e-pasien. Nah, ini kita window aja, jangan ditutup. Kemudian ke bagian file, open folder, kita ke e-pasiennya. Nah ini e-pasien, kita buka aja. Nah di sini tadi saya juga ada kesulitan juga di bagian libnya app API ULR.dart. Nah di sini saya ganti. Ternyata kalau kita ganti localhost nggak mau ini. Kayak gini ya, ini nggak mau, ataupun kita ganti 127.0.0.1 kayak gini, ternyata nggak mau ini, karena konsepnya si emulator itu sifatnya bukan di lokal, sebenarnya itu punya virtual device sendiri kayak gitu. Ini jangan dirubah aja ya, ditetapkan kalau di lokal ya, kita di developer. Kalau di hosting silakan teman-teman untuk URL base-nya itu sesuai dengan domain dengan API yang sudah di-online kan kayak gitu ya. Semoga nggak bingung ya sampai sini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini ya. Biasanya kalau libnya error itu ada di tutorialnya, itu kita Ctrl Shift P, kemudian flutter get gitu. Flutter get, perintahkan kayak gini, silakan di enter. Nah, dia akan mencari source dari si ininya, flutternya. Oke, pastikan ini nggak ada error ya, silipnya nggak merah kayak gitu. Kalau error, silahkan perintahkan kayak tadi. Nah, sekarang kita coba jalankan ya emulatornya. Kembali lagi ke bagian emulator. Ini biar nggak berat aja, sebenarnya nggak apa-apa, si emulator itu langsung di run. Tapi ternyata itu berat banget kayak gitu. Untuk config-nya mendingan dibuka akhir-akhir aja kayak gitu. Kalau sudah kebuka seperti ini, saran saya emulatornya ya, Android Studio-nya ini yang device manager ini kita tutup aja. Oke, yang di bagian Android Studio ya, ini kita tutup. Tenang aja, untuk si emulatornya nggak nutup kok. Ini untuk biar nggak berat aja sih dari sisi laptopnya, apalagi kayak laptop yang nggak kuat gitu, RAM-nya sedikit itu, aduh, pasti sangat berpengaruh banget ini. Oke, kita tunggu aja sampai emulatornya itu running ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah, tadi API-nya sudah kita tes, kemudian URL-nya itu biarkan aja seperti ini kalau di localhost ya, jangan dirubah. Kita jalankan di bagian atas run, kemudian start debugging. Nah kayak gini, kita tunggu aja proses debuggingnya. Kita tunggu ya. Memang agak lama ya untuk debuggingnya, tergantung dari laptop dan spesifikasi laptop yang teman-teman gunakan juga sih. Oke, kita tunggu aja sebentar. Nah, ini sudah selesai proses APK-nya. Kemudian sudah mulai running. Nah, oke, ini sudah bisa nih. Tapi ada beberapa yang stuck saat kita login. Kita anggap aja gini ya. Oke, kita login. Coba login. Password salah. Sebentar, coba kita lihat passwordnya. Oke, coba kita masukkan lagi.
Nah, kayak gini. Ada beberapa teman-teman yang stuck di sini. Nah, ketika di run itu stuck nih, nggak mau diapa-apain, ya itu stuck. Kecuali teman-teman ntar kita diputuskan kayak gitu. Ininya itu kita tutup, kemudian kita buka si pasiennya, itu bisa. Tapi kalau kayak gini kan nggak keran ke sistem kita kalau proses develop. Nah, caranya saya sudah nanya ke bagian developernya juga, Mas Haris Romatullah itu ya, dan timnya. Saya japri juga. Itu caranya kalau stuck saat proses tadi ke bagian run, kemudian run without debugging atau kontrol F5 kayak gitu. Ini coba kita ulang aja, nggak apa-apa. Ini kebetulan saya nggak stuck, tapi awal-awal tadi juga stuck juga saya. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, ini sudah selesai. Nah, kayak gini ya. Insya Allah teman-teman kalau mengikuti langkah-langkah ini ya, kemudian kalau stuck itu ke run without debugging, ini pasti lancar juga ya. Kayak gini. Oke, untuk debuggingnya prosesnya sampai situ. Kemudian untuk ini lagi, untuk merubah di bagian sisi informationnya, apa itu avocat atau ini mengganti inilah, itu kita nggak usah cari di bagian source yang ada di pasien karena ini sudah diambil dari database. Kalau kita ingat ke bagian database itu ada penambahan 3 tabel ya, e-pasien, ada e-pasien apps. Nah, ini ada pack, ada setting juga. Kita ngerubahnya lewat sini. Kita coba aja ya. Apa? Kenapa ini? Oh, nggak masalah sih. Kita rubah Wijaya ID kayak gitu. Nah, kayak gini. Kita rubah, coba kita reload aja ini. Nah, kita coba reload dari sisi ini aja dah, nggak apa-apa. Nah, ini langsung berubah ya. Apa itu Wijaya ID yang tadinya itu alpokat kayak gitu. Kita bisa ngerubahnya di bagian e-pasien pack kayak gitu. Untuk settingnya juga sama di sini, untuk pasien baru dibolehkan apa enggak, home visit boleh apa enggak, itu lewat sini ya. Nomor HP atau URL information. Oke, saya rasa itu aja sih untuk proses ininya. Karena untuk proses customnya kayak kita merubah home-nya, warnanya, saya juga belum terlalu memahami. Tapi konsepnya saya ngertilah dikit-dikit. Kalau ingin merubah contohnya di bagian home, nah, itu ada di bagian lib, apps, itu ada di bagian modul. Nah, ini ada login. Untuk tampilan loginnya, kalau sekarang itu ada di bagian home ya. Nah, ini. Nah, ternyata itu dia manggil komponen dari apps modul home komponen, ML home top komponen, ML home top kayak gitu. Berarti ada di bagian sini ya, home komponen ada di sini. Saya rasa harus belajar lagi untuk Dart, untuk mengcustom UI-nya. Mungkin ada di tutorial yang lain ya untuk cara mengcustomnya. Mungkin sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Like bila suka, dislike kalau tidak suka. Saya Ahmad Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.